Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Berakhlak ASN. Hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai berakhlak yang akan menjadi pedoman bagi seluruh ASN dalam bekerja dalam melayani masyarakat. Bersama saya sudah ada dari CASN Rahmat, CASN Fauzan, CASN Fikri, dan CASN Rani. Halo semua. Nah, langsung aja lah. Untuk pertanyaan pertama langsung aja ya ke Mas Rahmat ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan berakhlak? Jadi gini Mas Hani, berakhlak itu bisa diartikan sebagai core value atau dalam bahasa Indonesianya nilai dasar ASN yang dijadikan pedoman ASN untuk bekerja. Nah, akhlak itu merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi nilai-nilai tersebut bertujuan agar ASN di Indonesia menjadi lebih profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi gitu, Mas. Wah, luar biasa. Nah ini sekarang, kalau menurut Mas Fauzan ini bagaimana ini? Dari semua nilai itu, mana yang paling sering diterapkan oleh Mas Fauzan dalam pekerjaan sehari-hari? Monggo, monggo. Jadi gini, menurut saya yang paling sering diterapkan di instansi pemerintahan itu sebenarnya adalah berorientasi pelayanan. Bagaimana para ASN harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bagaimana kita bisa melayani dengan rahmat, dengan ramah, sopan, cepat, dan adil. Dan tanpa membedakan atau diskriminasi terhadap masyarakat. Jadi bagaimana kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para masyarakat. Mungkin itu menurut saya. Oke, berarti bisa saya simpulkan ya, sikap itu sangat penting dalam sebuah pelayanan yang Mas Fauzan ya. Oh iya jelas, karena pelayanan itu bukan berarti ketika pekerjaan selesai sudah, bukan. Tapi bagaimana cara kita bisa memperlakukan masyarakat dengan baik. Oke, oke, oke. That's right, that's right. Oke, sekarang saya lempar langsung aja ke CIS dan Fikri. Sekarang tuh Mas Fikri, mengapa nilai akuntabel itu sangat penting bagi ASN? Kenapa penting? Karena kita sebagai ASN itu bekerja membawa negara. Semua pekerjaan harus bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, disiplin waktu, bekerja sesuai aturan, jujur, dan tentu saja tidak menyalahgunakan wewenang. Oke, oke, oke. Berarti kalau nilai akuntabel tersebut tidak diterapkan, dampaknya apa? Oh, itu dampaknya sangat fatal ya. Jadi nanti masyarakat itu bisa kehilangan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Semacam itu. Oke, luar biasa dari Mas Fikri ini. Langsung saja saya lempar ke cewek satu-satunya yang ada di grup ini. Mbak Rani, Mbak Rani, bagaimana cara ASN untuk menjadi pribadi yang kompeten dan adaptif? Halo, menurut aku sih ASN harus terus belajar ya, dan juga mau berkembang. Misalnya kayak mengikuti pelatihan, terus juga belajar teknologi baru, dan juga menerima perubahan sistem kerja. Karena tantangan pelayanan publik di era sekarang itu terus berkembang, jadi ASN juga harus bisa menyesuaikan diri ya, tentunya. Oke, oke. Wait, what? Jadi ASN ini nggak boleh belajar ya? Wah, misalnya saya ini, saya pengen stuck aja karirnya. Males saya males mengembangkan diri. Udah toko gaji aja. Yang penting gaji masuk. Iya dong, kita nggak boleh berhenti belajar. Kemampuan kita harus terus ditingkatkan dan pelayanan juga semakin baik tentunya dong. Oke, berarti saya harus belajar lagi nih. Aduh, Mas Rahmat deh, Mas Rahmat deh. Mas Rahmat, Oke, bagaimana Mas gimana Hani? ini penerapan nilai harmonis dan loyal di lingkungan kerja? Jadi harmonis itu bukan tentang kita dengan pasangan ya, harus harmonis ya. Dalam bekerja juga ada perilaku harmonis, yaitu saling menghargai dan menjaga hubungan baik antar pegawai tentunya, supaya pekerjaan kita
jadi nyaman, terus dapat bekerja dengan baik, dan untuk loyal itu berarti setia kepada negara. Bukan berarti loyal kepada atasan saja, tapi harus loyal kepada instansi dan juga rekan kerja. Itu Mas Hanif. Luar biasa. Siap, Bapak. Mantap, Mas Rahmat jawabannya luar biasa sekali nih. Memang calon-calon ASN yang luar biasa. Nah, langsung saya lempar aja lah ke yang paling mantap ini Mas Fauzan ini. Mas Fauzan, gimana ini? Kalau menurut Mas Fauzan sih, apa pentingnya nilai kolaboratif? Oh, kolaboratif tentu saja sangat penting karena di mana pekerjaan kalau dikerjakan sendiri itu pusing. Salah satu contohnya ketika kita mengerjakan pekerjaan yang mungkin itu sulit dan kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, maka salah satu caranya kita minta tolong, minta untuk diajarkan pada siapa, mungkin bisa ke senior kita, ke teman kita, atau siapapun yang mungkin bisa mengajari kita, entah itu dari instansi kita atau mungkin kita bisa minta tolong ke instansi lain. Jadi terlalu begitu penting kolaboratif itu, begitu Pak Sani. Berarti kerjasama tim itu sangat dibutuhkan ya, pastinya tentunya. Betul, 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 Mas Fauzan. Betul sekali Mas Sani. Betul sekali. Sekarang daripada berpusing-pusing ini saya akan langsung lempar aja pertanyaan ke kalian semua. Tapi sebenarnya apa sih tantangan menurut kalian tantangan terbesar dalam menerapkan nilai core values berakhlak ini? Boleh silakan satu-satu. Atau saya tunjuk urut aja dari Mas Fikri dulu lah. Mas Fikri, gas. Ya, menurut saya itu tantangan yang terbesar dalam menerapkan itu salah satunya kadang masih ada kebiasaan lama itu yang sulit diubah karena sudah mengakar sehingga kebiasaan itu sangat sulit dicabut. Oke, oke, oke. Oke, langsung Mas Rahmat. Gimana Mas Rahmat? Tantangan terbesar apa, Mas? Baik. Kalau Kalau saya sih itu tekanan pekerjaan, Mas Hanif. Karena kalau atasan terlalu keras itu mempengaruhi sikap kerja. Jadinya bukan pekerjaan yang berat, kepala juga jadi berat ini Mas Hanif. Begitu. memang Mas Rahmat itu perlu dengan tekanan hidupnya seperti ya. Bisa menjabarkan seperti ini. Mas Fauzan, moga Mas Fauzan. Gimana ini Mas Fauzan? Jadi gini sebenarnya gimana caranya kita tuh bisa saling mengingatkan kepada teman kita gitu agar mungkin pekerjaan tidak merasa berat. Jadi kalau kita mungkin bisa mengingatkan satu sama lain bagaimana kita bisa menerapkan nilai berakhlak tersebut, mungkin akan lebih mudah pekerjaannya seperti itu. Oke, oke, oke. Saya paham, saya paham. Berarti Mbak Rani, gimana nih Mbak Rani? Setuju juga ya pasti ya? Menurut saya sih setuju semuanya ya dari yang udah dipaparin sama semuanya ini. Kalau lingkungan kerja yang positif itu ngaruh banget sih tentunya, karena nanti dia bisa membantu penerapan berakhlak itu sendiri. Uh, memang penjabaran CSN ini luar biasa sekali. Eh, ke- nah, karena podcastnya ini sungguh sangat singkat ya, karena mau bagaimanapun sebelum kita tutup, tetap saya akan minta pesan singkat saja dari teman-teman yang ada di sini tentang berakhlak, core values berakhlak. Mungkin dari saya tunjuk aja lah, Mas Rahmat dulu lah yang ganteng ini luar biasa sekali. Oke. Jadi pesan saya untuk para ASN, jadilah ASN yang melayani dengan sepenuh hati kepada masyarakat, supaya masyarakat senang dan apa ya, merasa terbantu oleh pelayanan kita. Selanjutnya mungkin Fauzan. Mas Fauzan, Mas Fauzan. Oh, siap. Kata-kata hari ini utamana kejujuran, ojo lali karo tanggung jawab. Wis kuwi wae. Luar biasa emang. Jawanya sampai keluar. Halo Mas Fikri, gimana Mas Fikri ini? Halo, kalau dari saya singkat saja, terus belajar agar menjadi ASN yang berkompeten. Wah, ini masukan buat saya sendiri nih. Masih belajar terus ini. Loh, Mbak Rani gimana Pak? Mungkin pesan singkat dari saya sih jaga kerjasama dan kekompakan antar rekan kerja ya, demi pelayanan terbaik. Luar biasa. Oke, mungkin sekalian aja ya aku mengakhiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Dari pembahasan tadi kita bisa memahami
bahwa nilai berakhlak harus diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari agar nantinya ASN itu menjadi profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See ya, see ya, see ya in the next podcast.